Jadi hari ini kita akan belajar tanda ajaib yang kedua, yaitu kuasa menembus ruang dan tempat. Dan kisah ini kita dapat lihat dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, 'Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.' Pegawai istana itu berkata kepadanya, 'Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.' Kata Yesus kepadanya, 'Pergilah, anakmu hidup.' Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, 'Pukul berapa anaknya itu mulai sembuh?' Jawab mereka, 'Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang.' Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, 'Anakmu hidup.' Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea." Nah, jadi dari kisah ini kita melihat ada sebuah tanda ajaib yang Yesus kerjakan, yaitu menyembuhkan anak seorang pegawai istana di tempat yang lain. Kita melihat pada saat itu Yesus sedang ada di Kana, dan pada waktu Yesus baru sampai di Kana, ada seorang pegawai istana yang datang dari Kapernaum. Pegawai istana ini mungkin adalah salah satu pegawai dari istana Herodes, karena saat itu Herodes yang berkuasa. Dan ketika dia datang, dia ingin segera bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia mengalami masalah yang sangat besar. Firman Tuhan katakan, anaknya sakit. Ya, anaknya sakit. Dan dijelaskan di situ, di ayat selanjutnya, anaknya hampir mati. Jadi ada sebuah penekanan dan penjelasan di sini, sakitnya itu bukan sakit biasa. Tapi sakitnya itu adalah sakit yang membuat anaknya itu hampir mati. Ya, kalau misalnya kita mencoba memahami cerita ini, wajarlah orang tua tersebut, pegawai istana tersebut, jauh-jauh mencari Yesus. Kenapa saya katakan jauh-jauh? Karena dari Kapernaum sampai ke Kana, itu jaraknya sekitar 35 kilometer. Dan dia adalah seorang pegawai istana, tentunya tidak melakukan perjalanan sendirian, pasti dengan rombongan, membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Tapi semua hal itu menjadi wajar ketika kita mengetahui fakta bahwa dia melakukan itu semua karena anaknya sakit hampir mati. Sehingga dari sini kita temukan sebenarnya orang tersebut menaruh pengharapannya kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anaknya. Karena dia mendengar Yesus sanggup menyembuhkan dan melakukan tanda-tanda ajaib. Kebetulan reputasi Tuhan Yesus pun sudah cukup diketahui umum pada saat itu. Nah, oleh karena itu, pegawai istana ini berharap supaya Yesus ikut dengannya pergi ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sakit hampir mati. Ya. Nah, lalu kemudian kita melihat ayat yang tadi. Ketika dia melihat Yesus, lalu pergilah ia kepadanya, ayat 47, kemudian meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Permintaan pegawai istana itu, kemudian dijawab Yesus, demikian di ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Nah, ini ada suatu yang unik nih, teman-teman, kalau kita perhatikan. Jadi pegawai istana itu meminta supaya Yesus datang untuk menjamah anaknya, menyembuhkan anaknya di Kapernaum, tapi Yesus menjawab,
Kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, kelihatannya ada sebuah yang tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Tapi kalau kita merenungkan, sebenarnya kenapa Yesus menjawab demikian? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengetahui motivasi pegawai istana itu apa. Apa gambaran di dalam hati pegawai istana itu tentang Yesus? Dalam hati pegawai istana itu, apakah dia memandang Yesus sebagai dukun kebanyakan, tabib kebanyakan, yang harus menjamah dulu baru sembuh, yang harus hadir ke Kapernaum lalu menjamah anak itu baru sembuh, yang harus ke Kapernaum lalu meracik obat-obatan lalu anak itu sembuh, atau dia itu memahami Yesus adalah utusan Allah. Makanya si pegawai istana itu ngotot supaya Yesus datang ke Kapernaum bersama dengan rombongan pegawai istana. Karena jangan-jangan pegawai istana itu berpikir Yesus itu seperti dukun kebanyakan, yang dimana dia harus datang, menjamah atau meracik obat, baru terjadi kesembuhan. Makanya Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu nggak akan percaya. Yesus menantang orang itu. Kamu percaya nggak saya ini berbeda dengan dukun-dukun yang lain? Kamu percaya nggak saya ini adalah utusan Allah? Nah, tapi ayat 49, pegawai istana itu tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, makanya Yesus berkata sekarang jawaban sebenarnya, pergilah anakmu hidup. Dan firman Tuhan berkata demikian, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya kan? Nah, jadi ketika si pegawai istana itu meminta Tuhan datang, Tuhan bilang, kamu harus melihat tanda nih dan mujizat, baru kamu percaya. Karena Yesus tahu, di gambaran pegawai istana itu, Yesus itu bukanlah utusan Allah, tapi seperti dukun-dukun atau tabib-tabib kebanyakan. Makanya dilanjutkan lagi permintaan kedua, datanglah supaya anakku sembuh. Nah, makanya Yesus menjawab dengan tegas, saya nggak usah datang, pulang saja. Anakmu pasti sembuh. Dan puji Tuhan, disambut oleh respon percaya dari pegawai istana. Alkitab berkata, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi orang itu percaya, kemudian pergi. Dan apa yang terjadi? Ayat 51. Ketika masih di tengah jalan, hamba-hamba dari pegawai istana itu datang dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi anak yang hampir mati, anaknya jadi hidup. Mujizat terjadi. Ayat 52 berkata, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa mulai sembuh? Dijawab oleh hamba-hambanya, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah pegawai istana itu pada saat itu, tepat saat itu, Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya kan? Jadi Yesus berada di Kana, berkata, anakmu hidup, anaknya yang hampir mati di Kapernaum, seketika itu juga hidup. Luar biasa kuasa Tuhan. Saudara, manusia itu sangat terbatas oleh ruang dan tempat. Meskipun ada teknologi, tetap nggak bisa. Ya, sebagai contoh, Christopher nggak mungkin bisa berada di GBI Logos pada sore hari, dan di saat yang sama juga hadir di GBI Kemang Pratama. Nggak mungkin, karena Jakarta Utara ke Bekasi itu jaraknya lumayan jauh. Nggak mungkin. Ya. Kalaupun kita bisa berada di dua tempat, itu bukan kehadiran kita secara real fisik, tapi mungkin seperti ini. Saya ada di rumah mengikuti meeting Zoom, bisa ada di rumah Cepi, bisa ada di kafe tempat Christopher, bisa ada di rumah Theo. Apanya? Ya suaranya saja. Kira-kira begitu, wajahnya saja. Tapi fisiknya enggak, makanya kita nggak bisa karya. Saya nggak bisa mengambil kopi di rumah Cepi, nggak bisa, kita terbatas oleh tempat. Dan manusia rela membayar berapa saja agar bisa berada di tempat yang dia inginkan. Saya pernah mengalami suatu pengalaman demikian. Suatu ketika, dari BEC saya ditugaskan untuk melayani MSK di Pekanbaru. Saya ingat sekali itu kira-kira 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun, tapi yang menjadi berkesannya begini.
Penerbangan itu dari Jakarta dijadwalkan jam 10, sampai di Pekanbaru kira-kira jam 11, kira-kira begitu. Nah, karena saya tahu penerbangan jam 10, normalnya saya harus ada di bandara paling lambat sejam sebelum penerbangan. Pada hari itu, saya pergi ke Terminal Damri di Kayuringin, Bekasi. Subuh-subuh, jam 5 saya udah pergi ke sana, sampai di sana. Nah, cuma teman-teman, hari itu ada yang khusus, karena besoknya itu kalau saya nggak salah adalah hari libur, entah itu Idul Adha atau bagaimana, tapi itu besoknya hari libur. Sehingga ternyata jalur tol ke arah Bekasi Cikarang itu macet total. Jadi yang terjadi kepada saya adalah dari Terminal Kayuringin sampai ke Jayan Bekasi itu 1,5 jam, padahal jaraknya cuma deket. Karena saya melihat waktu ini sudah jam 7:30, itu deg-degan sekali, teman-teman. Lalu saya putuskan saya turun dari Damri, saya naik ojek, supaya apa? Sampai ke pintu tol lingkar luar yang di Kalimalang. Biar nanti dari pintu tol itu saya naik taksi ke bandara. Wah, langsung saya cari ojek, pegang-pegang koper. Pas ketemu ojek, saya bilang, "Bang, berapa ke sana?" 20.000. Wah, udah, walaupun dekat udah nggak pakai nawar lagi, karena saya harus berada di tempat yang saya inginkan, yaitu bandara pada jam yang sudah ditentukan. Ya udah, saya nggak pakai nawar lagi. Udah, Bang, antar aja, Bang. Yang penting saya sampai ke pintu tol luar. Diantar. Tuh macet, sudah sampai Kalimalang itu macet. Kita nyelip-nyelip, saya megang koper, walaupun kaki saya kesakitan karena harus nopang koper di sebelah kiri, tapi ya itu harus dijalani. Akhirnya sampai di pintu tol luar. Di pintu tol luar, saya harus nyari lagi taksi. Ketemu taksi. Terus saya tanya sama bangnya, "Bang, saya mau ke bandara, Bang. Bisa nggak, Bang?" "Oke, bisa." "Berapa kira-kira harganya?" Itu kira-kira waktu itu dibilang, ya mungkin 150 lebih tergantung argo. Akhirnya saya naik. Saya naik taksi, wah, udah sampai bandara, itu waktunya mepet banget, teman-teman. Dan argonya waktu itu lumayan memang, 150-an lebih. Tapi mau nggak mau, saya harus keluarkan uang supaya saya bisa berada di tempat yang saya inginkan. Sampai bandara, ternyata pesawatnya sudah tutup pintu, hanguslah tiket saya. Dan mau nggak mau saya telepon kantor, saya bilang, "Mohon maaf, ini di luar daripada kemampuan saya. Ada macet yang nggak terhindari, padahal saya sudah standby dari subuh, sudah berusaha dengan sekuat tenaga." Akhirnya kantor keluar duit lagi beli tiket baru. Rugilah 600.000. Yang mau saya katakan di sini adalah, manusia itu sangat terbatas dalam hal tempat. Untuk mencapai tempat tertentu, ada usaha, ada harga yang harus dibayar, dan seringkali banyak sekali halangannya. Hal demikian juga yang dialami oleh pegawai istana tersebut. Dalam mencari Yesus untuk menyembuhkan anaknya, pasti ada halangan. Tapi harapan yang menggerakkan dia, membuat dia terus maju mencari Yesus. Dan ketika dia ketemu Yesus, ternyata enggak semudah itu. Waktu dia ketemu Yesus, dia masih diuji lagi. "Kamu mencari saya karena menganggap saya dukun atau utusan Tuhan?" Dan puji Tuhan, ketika Yesus berikan perintah, "Pergilah, anakmu sembuh," firman Tuhan mencatat, percayalah ia. Dia pulang dan percaya. Nah, ini yang menjadi perenungan kita, teman-teman. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya, tapi ketika dalam permasalahan, mereka tidak pergi dan percaya. Mereka tidak pulang dan percaya. Mereka pulang tetap membawa permasalahannya. Mereka pergi tetap memikirkan masalahnya. Mereka melangkah tetap menggendong masalahnya. Padahal kita punya Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Kita punya Kristus, dia adalah Allah Maha Kuasa. Pegawai istana yang baru mengenal Yesus lewat kata orang saja, dia mengambil suatu langkah iman, kemudian pergilah ia, percaya dan pergilah ia. Seharusnya kita juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam setiap permasalahan, di dalam setiap pergumulan, ketika kita berdoa minta Yesus menyertai, minta Yesus menolong, minta Yesus memberikan jalan keluar, kita percaya seolah-olah kita sudah menerimanya, teman-teman. Meskipun belum terlihat oleh mata kita, belum terdengar oleh kuping kita, belum terasa pengalaman kesembuhan itu atau jalan keluar itu, tapi percayalah,
Seperti pegawai istana, ketika dalam perjalanan pulang, di tengah-tengah perjalanan pulang, hamba-hambanya memberikan suatu kabar yang luar biasa, kabar mujizat, dan berkata, anakmu hidup. Sampai-sampai si pegawai itu yang tadinya belum percaya dengan seluruh keluarganya, baru percaya perkataannya saja, tapi belum percaya pada pribadi Yesus. Karena mendengar mujizat itu terjadi pada waktu yang sama, padahal tempatnya yang jauh, Alkitab bersaksi demikian, percayalah ia dan seluruh keluarganya karena kejadian itu. Ada tradisi yang berkata pegawai istana itu namanya Kusa, salah satu juru kunci Herodes yang istrinya tuh Yohanna, dalam Lukas 8 ayat 23, tapi itu baru satu pendapat, belum semua ahli setuju itu. Yohanna itu adalah istri Kusa yang mendukung pelayanan Yesus lewat hartanya, Lukas 8 ayat 23. Tapi yang saya mau katakan di sini, saudara, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Saat ini nih, sebagai anak muda nih, kita yang berpikiran milenial, kita yang berpikiran segala sesuatu itu harus ada buktinya dulu baru terjadi, ya kan? Sebagai contoh begini. Kalau zaman saya dulu, ketika mau pergi ke kampus, kalian naik kendaraan umum kan? Di pintu tol Jati Bening itu harus nunggu bis dulu. Ketika bis lewat, penuh sampai orang gandul loh di pintu. Bener, Bang. Ya kan? Sampai orang gandul. Akhirnya kita mau nggak mau, ya udah, nunggu dulu bis selanjutnya. Menunggu dengan iman. Kayaknya still yakin gitu, bakal ada bis lain yang kosong. Datang lagi bis, penuh sampai ada yang gandul. 3 bis penuh sampai ada yang gandul. Sampai bis ketiga datang penuh. Hati kita mulai berdoa sama Tuhan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, minta mujizat. Supaya ada bis di mana saya bisa ikut. Karena ini waktunya sudah mepet nih, aku bisa terlambat. Tolong Tuhan. Dalam hal seperti itu aja kita berdoa loh, untuk nunggu bis. Sampai akhirnya bis ke-6, itu ada kosong. Kita bisa masuk, walaupun kita ngegandul. Tapi kita percaya itu karena penyertaan Tuhan. Tapi anak milenial sekarang, itu nggak begitu. Ketika bis penuh, mereka bukan berdoa, bukannya berharap dengan iman. Mereka langsung keluarin handphone, buka aplikasi Gojek, Grab, datang Cepi kan, langsung jemput. Jadi, mengandalkan iman lagi, mengandalkan teknologi. Gitu. Sesuai titik. Berharap, karena semuanya itu sudah ada dalam jangkauan tangan. Berbeda dengan zaman kita, di mana handphone itu masih handphone zaman batu. Seberat batu, lempar anjing, mati, kan begitu kan? Tapi zaman itu kan, iman itu sangat diandalkan. Beda dengan sekarang. Semua udah dengan kemudahan. Pegawai istana ini juga mengalami hal-hal demikian. Pada zaman itu nggak banyak orang sakti, nggak banyak tabib yang sakti, nggak banyak dukun sakti. Makanya dia datang jauh-jauh. Berpikir Yesus sama seperti itu. Ternyata Yesus melebihi harapannya. Dia bisa berfirman, tempatnya walaupun jauh, meskipun berjarak 35 km, terjadi suatu kesembuhan. Nah, kita pun sebagai anak muda yang berpikiran milenial, harus berpikiran juga seperti demikian. Jangan membatasi Tuhan dengan tempat. Jangan berpikir Tuhan itu jauh sehingga doa kita nggak terdengar. Ingat, suatu kata bijak, Tuhan itu hanya sejauh doa, sampai sekarang masih berlaku. Engkau berdoa sama Tuhan, itu lebih berkuasa daripada engkau mengetik keyword di Google. Jadi kalau kita ketik keyword di Google, obat demam apa sih? Sama kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan demam. Saya percaya doa kita lebih berkuasa daripada ngetik keyword di Google nyari obat ke apotik. Bukan berarti lalu kita nggak nyari obat di apotik ya. Ini hanya sebuah perbandingan bahwa kuasa Tuhan sampai sekarang masih berkuasa menembus ruang dan tempat. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berharap sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya dalam segala hal, dimanapun kita, di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan mendengar kita. Karena kuasanya itu menembus ruang dan tempat. Suatu saat nih, ini saya berdoa supaya tidak terjadi ya. Tapi suatu saat seandainya nih, di antara kita, ada dalam keadaan terjepit, mengalami masalah, di mana mungkin keluarga kita nggak tahu karena kita mungkin lagi di tempat kos, mungkin kita lagi dalam perjalanan, kan kita nggak tahu kan ada masalah apa, kan bisa aja orang di jalan tiba-tiba terjadi sesuatu gitu kan. Atau mungkin kita berada di luar negeri, di luar kota, di mana nggak ada kerabat-kerabat atau orang yang kita kenal. Tapi percayalah, Tuhan ada di segala tempat.
Makanya nyatakanlah segala permohonan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, teman-teman. Karena kuasa Tuhan menembus ruang dan tempat. Saya pernah mengalami satu kejadian waktu itu di Papua, teman-teman. Ini juga pernah saya saksikan sama rekan-rekan di gereja. Jadi pada waktu saya tugas ke Sorong, mata saya itu perih, jadi burem. Terus pada waktu saya bawa sesi malam, MSK, selesai sesi, kok tiba-tiba ada kayak bayangan hitam menutupi. Pas nyampe di tempat mes itu, di tempat tinggal, saya lihat kaca itu kayak ada kantong merah, gandul, di mata. Waduh, saya sendirian. Malam-malam, akhirnya nggak ada jalan lain, saya berdoa sama Tuhan. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, karena ini masalah mata, coy. Kalau masalah tangan, luka, nggak apa-apa. Ini masalah mata, nggak lucu dong. Besoknya Sabtu saya masih trainer khotbah, ya kan? Tiba-tiba mata saya begini kan, nggak lucu kan? Jadi, saya berdoa sungguh-sungguh sampai nangis. Istri aja saya nggak kasih tahu, karena itu saya lihat kacanya itu udah malam-malam, takut khawatir, gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya sambil jamah begini, Tuhan tolong itu, saya nggak tahu apa, saya takut, tolong Tuhan jamah sembuhkan. Pagi-pagi masih burem, tapi saya lihat nggak ada kantongnya. Kayaknya kantongnya itu masuk ke dalam mata, ya minimal itu dulu deh. Tapi masih berair, saya kasih tetes mata lah. Nah, saya waktu itu hari Sabtunya, pagi-pagi, saya pergi ke tempat teman saya. Miranda, dia adalah istri gembala yang ada di Sorong juga. Diundang kami ke sana untuk mendoakan gereja barunya sekaligus diundang makan. Nah, pada waktu selesai mendoakan gereja, lalu habis itu pada waktu makan, saya pimpin doa. Saya berdoa tetap, mata saya masih berair. Saya bilang sama teman-teman saya ada sakit mata, tapi bukan sakit mata yang menular. Memang sakit mata karena ada sakit gitu. Nah, selesai berdoa, sebelum makan, ini berair. Lalu saya usap pakai sapu tangan, tiba-tiba waktu selesai ngusap, clear. Pas saya lihat di sapu tangan saya, itu ternyata ada gumpalan darah. Jadi gumpalan darah copot ada di sapu tangan saya dan mata saya langsung clear. Bisa ngelihat jelas. Itu saya tuh sukacitanya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Selain daripada hilang perihnya, clear, nggak sakit lagi bener-bener. Nah, baru setelah sampai Jakarta, saya pulang, saya konsultasi sama dokter, teman saya, dokter Suma di kantor. Dibilang, oh itu pecah pembuluh darah di mata. Itu karena kamu banyak kecapean, stres, gitu dibilang. Oh, pecah pembuluh darah ya? Waduh, puji Tuhan, mata saya nggak kenapa-kenapa. Puji Tuhan juga darahnya keluar. Nah, yang mau saya katakan di sini, saya waktu itu dalam keadaan sendirian. Nggak ada orang, nggak tahu mau ngomong sama siapa. Hanya satu tempat di mana saya meminta pertolongan dan mengandalkan pertolongannya, yaitu berdoa sama Tuhan Yesus. Hal yang sama saya yakin juga pasti akan terjadi sama dengan teman-teman semua. Percayalah, dimanapun Anda berada, meskipun kerabat tidak bisa menjangkau, meskipun tidak ada orang yang bisa menolong, tapi ada kuasa Tuhan yang menembus tempat dan ruang. Di tempat yang keluarga kita nggak bisa menjangkau, di tempat di mana nggak ada teman-teman yang bisa menjangkau, tapi ada Tuhan Yesus. Dia punya kuasa menembus ruang dan tempat. Pegawai istana ini mengalami mujizat yang luar biasa, nggak lazim pada zamannya. Kenapa? Karena Yesus di Kana, tapi mujizatnya terjadi di Kapernaum. 35 km jaraknya. Sehingga pegawai istana dan seisi keluarganya percaya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, hal yang sama masih berlaku saat ini. Kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala tempat. Jangan pernah punya pikiran, Yesus jauh, Kristus jauh. Tidak, dia hanya sejauh doa. Maka nyatakanlah segala kesulitan kita. Seperti yang dikatakan tadi, saya bacakan sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa dengan ucapan syukur? Karena kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi ketika kita berdoa berharap sama Tuhan, kita bersyukur karena kita tahu ada rancangan kebaikan di balik setiap permasalahan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin untuk sharingnya. Sekarang kita diskusi nih. Silakan Bro JP. Oke, terima kasih Bro Niko buat sharing firman-nya. Oke, teman-teman bisa di-unmute ya. Bisa di-unmute.
Thank you Bang Niko. Kita bisa diskusikan tentang tadi kemesiasan Yesus. Bahwa tanpa harus datang, dia bisa menyembuhkan orang dari jarak jauh. Ya, itulah kuasa Tuhan. Saat itu dia berbicara, saat itu juga sembuh. Gitu. Dan hal itu juga masih berlaku. Tuhan yang sama, kuasa dan mujizat yang sama juga bisa kita rasakan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Oke teman-teman, apa yang mau didiskusikan? Atau ada pernah juga mengalami hal seperti ini? Gak jauh dari siapapun, sendirian, gitu kan? Ya, itu yang mau minta tolong sama tanyakan nih. Jadi sharing kita, ada nggak yang pernah mengalami hal begini? Jadi waktu kita tahu orang lain nggak mungkin menolong kita karena kita berada di tempat yang tidak terjangkau, tempat di mana nggak ada teman-teman, kita berdoa, ternyata doa kita dijawab, kita ditolong. Ya kan? Silakan sharing, mari. Theo boleh, Christoph boleh, karena kita cuma berempat ini masalahnya. Tahu. Ya kan? Bang, aku mau respon tentang kecemasan tadi, Bang. Boleh. Ini Bang, jadi kan sempat bilang tadi Bang Niko bahwa kadang-kadang kita ketika telah datang pada Tuhan dan berdoa, ternyata kecemasan itu tetap ada dalam diri kita gitu kan, bahwa rasa takut itu masih ada dalam diri kita gitu. Bahwa ketika kita melangkah, kepikiran akan permasalahan yang kita hadapi itu ternyata masih ada kan gitu. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita sebagai manusia biasa itu bisa hidup tanpa ada rasa kecemasan, Bang? Ini karena aku kemarin ini tentang rasa takut juga pernah aku bawain khotbahnya. Jadi setelah aku lihat di salah satu website psikologi, bahwa ternyata rasa cemas itu adalah hal yang sangat manusiawi. Artinya kecemasan itu menjadi hal yang mendasar untuk menjadi seorang manusia. Karena ketika kita masih hidup di zaman purba, bahwa kecemasanlah yang membuat kita tetap bertahan hidup gitu Bang, karena kita menjadi lebih aware tentang hewan buas, kita lebih aware tentang persediaan makan ketika musim dingin gitu. Kita aware, kita cemas akan hujan, makanya kita bikin rumah gitu dan sebagainya, sehingga kecemasan itu sungguhnya hal yang positif gitu, karena itulah yang membuat kita lebih aware, yang membuat kita bertahan hidup sampai hari ini gitu. Kita selalu mencoba mencari cara gitu, bagaimana apa yang kita cemasi itu dapat kita atasi gitu Bang. Oke. Nah, gitu sih Bang. Gimana Bang kira-kira? Bisa nggak sih Bang kira-kira kita manusia? Oke. Nah ini. Kecemasan. Jadi kita harus melihat dari banyak hal. Tapi gini, pertama statement bahwa kecemasan itu manusiawi, benar. Manusia bisa merasa cemas. Lalu kemudian kecemasan itu ada sisi baiknya, itu juga benar. Karena kecemasan membuat seorang aware, ya kan, waspada. Tapi jangan lupa, kecemasan itu juga ada sisi negatifnya. Orang menjadi khawatir, curiga. Ya, contoh banyak hal lah di Alkitab. Sama seperti bangsa Israel yang cemas, kok Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai? Akhirnya membuat patung lembu tuangan, lembu emas, yang membuat bangsa Israel berdosa sama Tuhan. Saul yang cemas hanya karena lagu. Dia membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud membunuh berlaksa-laksa. Akhirnya jadi seorang psikopat, mengejar-ngejar Daud, mantunya sendiri. Dan banyak hal-hal yang lain. Efek samping dari kecemasan, efek buruk dari kecemasan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa bebas dari rasa cemas? Sekarang begini, Kristo. Dalam melihat rasa cemas ini, jangan hanya melihat rasa cemas itu sebagai sumber masalah. Tapi baiknya kita juga melihat rasa cemas ini ditimbulkan oleh apa. Kemudian mengapa bisa timbul rasa cemas? Nah, satu hal yang saya ingin angkat, satu hal yang ingin saya coba kita renungkan, seringkali rasa cemas itu muncul karena adanya ketidakpastian dalam hidup kita.
Rasa cemas itu muncul karena ada sebuah ketidakpastian dalam pikiran kita. Ya. Makanya ada satu ilustrasi begini. Ada seorang pemain sirkus, peniti tali, membuat sebuah pertunjukan di air terjun Niagara, teman-teman. Pada waktu dia membuat pertunjukan itu, dia suruh orang mengajak mendekat, banyak orang nonton. Ketika semua orang sudah menonton, lalu dia nyebrangin air terjun Niagara. Dia berjalan dengan hanya memegang tongkat. Dia pergi, menyeberang, selamat, kemudian dia kembali. Selamat. Semua orang tepuk tangan. Wah, hebat. Ini pertunjukan luar biasa. Pertunjukan yang spektakuler. Akhirnya, setelah semua orang bertepuk tangan, majulah pemain sirkus itu. Dia tantang orang banyak. Ada nggak dari saudara kalian semua yang mau saya gendong menyeberang air terjun ini? Yang tadinya riuh tepuk tangan, diem, senyap. Langsung semuanya. Nggak ada suara. Tiba-tiba ada suara kecil berkata, saya mau ikut. Ternyata yang bilang itu anak kecil. Lalu anak kecil itu maju ke depan, pemain sirkus itu tersenyum, lalu berkata, ayo, sini ikut saya. Digendongnya di atas pundaknya, lalu dia menyeberang air terjun Niagara. Bukan hanya menyeberang, tapi dia kembali dengan anak kecil itu dengan selamat. Kemudian ada beberapa orang yang menonton, bertanya kepada anak kecil itu, nah, kamu luar biasa sekali. Kamu nggak takut ya? Kamu nggak cemas? Kamu nggak khawatir ya? Anak kecil itu menjawab sederhana, dia itu papa saya. Gitu loh teman-teman. Jadi ternyata pemain sirkus itu adalah papanya, dan dia tahu siapa bapaknya. Karena dia tahu siapa bapaknya dengan pasti, maka dia berani menyeberangi air terjun Niagara yang mengerikan itu, tanpa rasa takut dan cemas. Kita seringkali cemas karena kita tidak tahu pasti, atau kita tidak memiliki kepastian akan satu hal. Ya, kepastian akan keselamatan, kepastian akan pendapatan, kepastian akan segala sesuatu. Nah, makanya supaya kita tidak merasa cemas, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Siapa Yesus itu? Kenapa pegawai istana itu cemas? Memaksa Yesus untuk datang. Karena dia pikir Yesus seperti dukun kebanyakan. Seperti tabib kebanyakan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Yesus ingin pegawai istana itu mengenal siapa dia sesungguhnya sebagai utusan Allah, bukan orang kebanyakan. Nah, makanya puji Tuhan tadi saya katakan, puji Tuhan si pegawai istana itu percaya lalu pulang. Nah, cuma kan banyak orang Kristen, dia pulang tapi nggak percaya. Pulang gereja masih nggak percaya Tuhannya berkuasa. Pulang persekutuan tapi masih nggak percaya Tuhan itu berkuasa. Makanya kecemasan itu masih mengisi hatinya. Bahkan dalam gereja pun, dia nggak percaya Tuhan hadir di gereja. Makanya waktu lagi ibadah, bukannya memuji menyembah Tuhan, tapi khawatir jemurannya basah karena hujan. Ya kan? Nah itu tuh saudara tuh. Bukannya memuji menyembah Tuhan, tapi khawatir jemurannya basah karena hujan. Kan belakangnya an-an sama-sama kan? Mantap kan pilihan gue kan? Ada rimanya bang ya, ada rimanya ya. Ada rimanya, harus begitu kalau khotbah Kristo. Nambah ilmu baru. Ya kan? Jadi bukan memuji menyembah Tuhan, tapi khawatir jemurannya basah karena hujan. Ya kan? Nah, ini yang membuat banyak orang Kristen nggak bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Sehingga akhirnya kuasa Tuhan menjadi terbatas. Bukan kuasa Tuhan terbatas ya, tapi kuasa Tuhan dibatasi oleh kekhawatiran orang tersebut. Makanya tidak terjadi mujizat. Kuasa Tuhan sesungguhnya tidak terbatas. Tapi kuasa Tuhan dapat dibatasi oleh kekhawatiran kita. Itu kayak begini loh, sebuah pertanyaan teologis. Rencana Tuhan bisa gagal nggak? Kalau rencana Tuhan nggak bisa gagal, kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kan begitu kan? Nah ini nanti biarkan Christopher yang menjawab nanti ya. Tapi maksud saya begini. Tapi yang mau saya katakan begini loh. Rencana Tuhan itu nggak bisa gagal. Tapi manusia bisa gagal mengalami rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal. Tapi manusia bisa gagal mengalami rencana Tuhan. Bukan rencananya yang salah, tapi manusianya yang menyimpang. Nah sama dalam kehidupan kita begini loh.
Kalau firman Tuhan berkata, Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, artinya segalanya tidak ada di luar daripada pengetahuan Tuhan. Dan itu juga artinya semua di dalam hidup kita berada dalam rancangan Tuhan. Seperti seorang anak di dalam pemeliharaan bapaknya. Artinya segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Nah, ini kan berarti seharusnya nggak ada yang membuat kita cemas. Cuma kenapa kita jadi cemas? Karena begini Kristo, kita ini masih hidup dalam daging, ada panca indera yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh mulut dan kulit kita. Sehingga paradigma kita yang tadinya fokus kepada Tuhan sebagai sumber, sisi empunya kuasa, karena apa yang kita lihat, kita dengar, membuat kita jadi gagal fokus. Contoh nih, ini juga Theo pasti tahu kisahnya nih. Elia, dia nabi besar, nggak ada sebelum dia dan sesudah dia yang punya kuasa lebih besar daripada Elia, seorang nabi. Karena dia bisa menurunkan api dari langit, dia bisa mendatangkan hujan, dia bisa berlari lebih cepat daripada kereta kerajaan, ya kan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Belum pernah ada nabi sebelum dan sesudah dia yang melakukan hal begini. Tapi Elia, di masa puncaknya setelah membunuh Nabi Baal, setelah menurunkan api dari langit, mendapat ancaman dari Isabel. Dan ancaman itu disampaikan lewat budaknya Isabel, babunya Isabel. Dan apa yang terjadi? Seketika juga Elia menjadi cemas, takut, kabur. Bayangin. Karena apa? Apa yang dia dengar. Waktu dia mendengar perkataan hambanya Isabel, fokusnya tiba-tiba teralihkan. Dan sejak fokusnya teralihkan, di situ dia menjadi cemas. Nah, makanya Christopher, bagaimana supaya kita tidak cemas? Mari kita bersikap seperti Daud. Ketika dia dalam keadaan terjepit, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Ketika dia berada di Ziklag, kalau saya nggak salah, waktu dia pergi berperang, tiba-tiba istri dan anak-anak yang ditinggal perang itu dirampok, dibawa jadi tawanan, sehingga ketika Daud pulang, teman-temannya, rekan-rekan seperjuangan ingin membunuh Daud dalam keadaan terjepit. Tapi kesaksian firman Tuhan dikatakan, Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dia nggak cemas. Dia kuatkan percayanya kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Firman Tuhan berkata, dia mendapatkan petunjuk, lalu dia mengejar orang yang merampok, dan dia menyelamatkan keluarganya. Bahkan mendapat barang jarahan. Kalau kita keluar dari kecemasan kita menguatkan iman kita, Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja. Dan kuasanya itu bukan hanya mengubah kualitas, tapi menembus ruang dan tempat. Menolong kita. Mantap, Christopher? Paham bang. Ya. Ada lagi? No. Wish, no. Ini Theo nggak pernah cemas kayaknya Theo ini nih. Oh. Belum dia ini. Jadi sebenarnya di masa pandemi begini, memang banyak orang cemas gitu loh. Dan kecemasan kita ya wajar lah. Kenapa wajar? Karena kan kita nggak tahu pasti kapan pandemi ini selesai, betul kan? Kita nggak tahu pasti bagaimana karir kita. Ya, kayak mungkin Bro Cepi juga mungkin nggak tahu pasti kapan bisa seperti normal lagi bekerja, kan begitu. Kita nggak tahu pasti pendapatan kita ke depan. Ya, tapi kita belajarlah dari firman yang sudah kita terima hari ini. Di balik ketidakpastian, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan dapat menjangkau tempat-tempat yang nggak terjangkau. Ya kan? Di rumah Tuhan bisa tetap memberkati. Di jalan Tuhan bisa memberkati. Bahkan di tempat-tempat yang kata orang nggak diberkati, terkutuk, dihantui, Tuhan bisa menolong dan memberkati kita. Kalau kita mau menyerahkan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ini mari kita praktekkan sama-sama nih anak muda nih. Karena kita kan masih muda ya nggak Christopher? Kamu umurmu berapa sih? 21 bang. Nah, berarti kan masa depanmu masih belum ada kepastian kan? Jodoh pun juga belum ada kepastian kan? Waduh, itu kayak masih dicawang tuh bang jodohnya bang. Iya, berarti ini kan saatnya kita mencoba untuk praktekkan hal ini, betul nggak? Nanti pada saat kamu udah umur 30-an, kayak saya, gantian kamu yang khotbah kesaksian. Dulu yang saya cemas karena ini itu, ternyata sekarang saya sudah menerimanya. Iya kan? Iya, Theo juga sama nih.
Sekarang kan generasi saya dulu nih bagi berkat nih. Nanti generasi kalian ini, si Theo yang saksian. Dulu yang saya cemas ini itu ternyata sekarang saya sudah menerimanya. Semua karena Tuhan. Wah, kan gitu tuh. Oke, yang lain? Udah, Chris sudah cukup ya? Atau ada Iya, hal Bang. lain, Chris tuh? Iya Bang, tadi sempat menarik yang pas Bang Niko sempat menyinggung tentang kita Tentang apa tuh? manusia yang selalu terbatas dalam ruang dan waktu, ya kan? Yep. Dan tempat dulu, waktu 2 minggu lagi waktu. Artinya, Ini ruang dan tempat dulu deh. oke, Nah, ruang dan waktu kita tempat. bahas 2 minggu lagi, ada itu. Siap, ruang. Artinya salah satunya adalah ruang, kita terbatas oleh ruang gitu kan. Menarik juga gitu. Dan ternyata ketika misalkan yang tadi Bang Niko bilang, saya misalkan di GB Kemang Pratama, tidak mungkin di waktu yang bersamaan saya berada di dalam misalkan GB Logos. Kalaupun misalkan dalam 5 menit lagi saya mau berada dalam GB Logos, itu juga pasti impossible juga gitu kan. Artinya ketika kita mau berpindah ruang itu, kita selalu dikejar-kejar oleh waktu gitu Bang, maksudnya Bang. Bahwa kita selalu balapan ya sama waktu ketika kita mau berpindah ruang. Itu kan menandakan bahwa inilah keterbatasan manusia. Dan bener banget kata Bang Niko tadi bahwa di jalan itu kita dapat menemukan hal-hal yang tidak terduga gitu kan Bang, yang dapat menghambat perjalanan kita menuju ke ruang yang lainnya gitu kan Bang. Ya. Nah itu semua misalkan saya di GB Logos gitu, dan saya misalkan nanti saya dalam 2 jam ini saya mau pulang ke rumah. Ini dulu nih, Kristo nih, sorry nih saya potong nih. Ya. Nih saya pastikan dulu nih arahnya ini pertanyaan bukan alasan ini kan? Betul Bang, pertanyaan. Ini kalau arahnya alasan langsung saya kuliahin ini. Oh iya. Lanjutkan. Iya Bang, artinya kan uncertainty atau ketidakpastian itu akan selalu menghantui kita sebenarnya Bang. Artinya mungkin kebanyakan orang uncertainty itu menjadi sebuah momok yang menakutkan, ketidakpastian itu menjadi sebuah apa ya? Ya membuat kecemasan. Gitu. Tapi jangan-jangan ketidakpastian itu adalah sebuah anugerah, bahwa ketidakpastian itu menandakan bahwa kita manusia yang terbatas gitu. Pasti. Sehingga ketidakpastian itu semua yang menandakan bahwa kita hidup gitu. Makanya gini Kristo, sebagai manusia ketidakpastian itu adalah kepastian. Gimana Bang? Iya, sebagai manusia, ketidakpastian itu dalam hidup manusia itu adalah sebuah kepastian. Setiap saat pasti kamu merasa ketidakpastian karena kita terbatas dalam segala hal. Itu yang saya maksud. Ya. Nah, makanya begini. Bagaimana kalau terjadi hal ini, hal itu, baik dalam perjalanan, baik dalam pekerjaan, dan segala macam. Kembalikan tadi yang pertama dikatakan, kita harus percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang artinya itu Allah campur tangan dalam hidup kita. Allah berada dengan kita. Eksis dalam kehidupan kita. Itu dulu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, dengan adanya ketidakpastian, kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita nggak mampu melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan, dengan kepunyaan, dengan kepintaran kita. Karena yang manusia hadapi, satu-satunya kepastian yang manusia hadapi adalah ketidakpastian itu. Karena keterbatasan. Nah, lalu yang ketiga, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ketidakpastian? Ya tentunya kita harus mempersiapkan segala kemungkinan, segala sesuatu. Contoh, kayak pegawai istana. Yakin dia ketemu Yesus di Kana? Siapa yang bisa menjamin pada saat itu bisa ketemu Yesus di Kana? Emang sudah ada telepon genggam? Udah bisa buat janji meeting sama sekretarisnya? Iya kan?
Siapa yang tahu Yesus ada di Kana? Modalnya itu kan cuma Yesus itu diketahui tinggal di Kana. Terlihat aktivitas terakhirnya, status update terakhirnya, dia itu sedang mengadakan mujizat perkawinan di Kana. Makanya pegawai istana dapat kabar, jangan-jangan Yesus sedang berada di Kana, tapi nggak ada kepastian. Lalu apa yang menggerakkan pegawai istana tersebut pergi ke Kana, walaupun tidak pasti? Pengharapan. Ya kan begitu kan? Pengharapan, dan memang karena nggak ada pilihan lain, anaknya sakit, dia harus berusaha. Jadi kalau misalnya kayak Christopher, ada praktek di Kemang Pratama, tapi ada ibadah di Logos. Balik lagi ke niat. You mau niat ibadah di Logos nggak? Kan gitu kan? Kalau ada niat, pasti ada jalan. Begitu kata orang bijak. Ya? Ada niat, pasti ada jalan. Sama kayak hari ini, ada niat ikut diskon, alarm terdengaran, kan begitu. Aku yang tadi yang ngingetin alarmnya Bang buat bunyi. Karena ada niat, ya kan? Bener Bang. Nah itu. Jadi kalau ada niat, pasti ada jalan. Walaupun ada ketidakpastian. Siapa yang bisa memastikan Zoom-mu itu bekerja? Siapa yang bisa memastikan laptop nggak error? Nggak ada yang bisa memastikan. Tetapi karena ada niat, kita mau melangkah di dalam ketidakpastian. Dan ketika kita melangkah dalam ketidakpastian, kita melihat ada penyertaan Tuhan. Karena kalau kita melangkah dalam kepastian, kita nggak akan melihat Tuhan. Kita akan melihat diri kita yang menghasilkan kesombongan. Tapi kalau kita melangkah dalam ketidakpastian, kita akan melihat Tuhan yang menolong kita. Karena kita mengetahui diri kita nggak terbatas. Diri kita terbatas. Ya kalau keadaan baik-baik aja kayak begini kan, nggak ada tantangan, nggak ada pandemi, mungkin kita melihat, ya gue bisa dapat segala sesuatu, gue kerja, gue gaji, dapat gaji, segala macam. Tapi dengan adanya pandemi ini, di mana kita nggak bekerja tapi tetap berkecukupan, di sini baru kita melihat, ternyata memang sungguh-sungguh Tuhan nyata. Dan dia menolong kita, memberkati kita, bahkan di saat sulit. Kan begitu kan? Ya nggak, Kristo? Jadi ada niat, ada jalan, ada pengharapan, pasti ada kemauan melangkah. Gitu. Gitu loh, Kristo. Jadi yang saya mau katakan begini, di mana ada pengharapan, di situ ada penyertaan Tuhan. Gitu loh. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Kalau kita memang mau, niat kita itu mau berhasil, niat kita itu mau melayani, niat kita itu mau menjadi berkat, kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan perlengkapi menjadi berkat untuk orang lain. Gitu loh. Nah ini hal yang sudah saya alami juga. Bro Cepi juga sudah alami juga hal demikian. Makanya ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman, biar nanti juga ke depan, jangan putus asa, meskipun yang ibadah nggak banyak, meskipun mungkin banyak halangan dalam ibadah online, sinyal lah atau apa-apa segala macam. Yang penting satu, kita konsisten. Dan kita tetap sharing firman, beritakan firman, saksikan Tuhan dalam hidup kita. 1 orang, 2 orang diberkati lewat kesaksian kita, lewat komunitas kita, lewat perkumpulan kita, itu udah puji Tuhan. Nggak usah puluhan orang, nggak usah ratusan orang. 1-2 orang aja nih, dia mau terinspirasi oleh kisah kita, berubah pola pikirnya, berubah pola hidupnya, menjadi serupa Kristus, itu udah luar biasa.